Oke, kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Kita masih membahas uji kompetensi BSI Fisika SMA kelas 10 bab 2 ya, Dek ya, tentang vektor. Ini terkait dengan penentuan komponen vektor. Soal nomor 1, sebuah mobil bergerak lurus ya sejajar trotoar dengan kecepatan 40 km per jam. Ingat, kecepatan itu adalah besaran vektor ya, notasinya adalah V, kemudian ada tanda panah di atasnya. Jika trotoar di pinggir jalan kita anggap sumbu X dan garis-garis zebra cross yang tegak lurus dengan trotoar kita anggap sebagai sumbu Y. Gambarkan dan tentukan komponen-komponen kecepatan mobil pada sumbu X dan sumbu Y. Oke ya, kita gambarkan dulu. Nah, kita sesuaikan aja dengan apa yang diinginkan oleh soal ya. Jadi ini adalah zebra cross bersesuaian dengan sumbu Y. Kemudian yang ini yang mendatar ya, ini adalah trotoar bersesuaian dengan sumbu X. Kemudian di sini ada sebuah mobil. Nah, di sini kita gambarkan mobil sederhana aja ya. Nah, ini rodanya saja nggak apa-apa ya. Ini roda mobil. Katanya mobil itu bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Ya, arahnya kemana? Arahnya sejajar dengan trotoar. Jadi kalau ini trotoar, maka nanti V-nya itu arahnya adalah sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini V vektor sama dengan 40 km per jam. Nah, ini gambarnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan menentukan komponen kecepatan dari mobil ya. Yang namanya komponen kecepatan dari mobil berarti nanti ada dua ya. Ada Vx ya, komponen kecepatan searah dengan sumbu X, dan komponen kecepatan searah sumbu Y. Nah, kalau dari gambar ini sudah ketahuan bahwa Vx itu ya sama dengan V, ya sama dengan dirinya sendiri, karena V ini berimpit dengan sumbu X ya. Berarti Vx nanti sama dengan berapa? 40 km per jam. Sementara Vy ini jelas sama dengan 0 km per jam ya. Mengapa 0? Ya alasannya karena V ini tepat berimpit dengan sumbu X ya. Nanti kalau misalkan V ini berimpit dengan sumbu Y, berarti Vy-nya sama dengan 40 km per jam, sebaliknya Vx-nya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang nanti bagaimana kalau V-nya itu miring ya, nggak ke arah sumbu X, nggak ke arah sumbu Y. Nah, baru di sini kita bisa menentukan ya berapakah Vx, berapakah Vy ya, nanti dengan menggunakan trigonometri, sin dan cos ya. Itu ada di soal nomor 2 ya. Andi menarik sebuah kotak dengan tali. Tali itu membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Ia menarik kotak tersebut dengan gaya sebesar 23 Newton. Jika sin 30,5 dan cos 30,5 akar 3, gambarkan dan tentukan komponen-komponen vektor gaya tersebut pada sumbu X dan Y. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas ya, syarat untuk bisa mengerjakan soal-soal berkaitan dengan penentuan komponen vektor, adik-adik harus hafal terlebih dahulu sudut-sudut istimewa ya. Jadi kalau di matematika itu ada yang namanya sudut istimewa ya. Kita mulai dari 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, lalu 60 derajat, lalu 90 derajat. Nah, sekarang nilai sinusnya ini harus dihafalkan ya. Jadi sin theta, sin 0 itu sama dengan 0. Kemudian sin 30 ini sama dengan setengah. Sin 45 ini sama dengan setengah akar 2. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Sin 90 itu sama dengan 1. Nah, ini harus dihafalkan ya. Nah, sebaliknya kalau cos ya, kalau ini sin sekarang cos ya, kosinus theta. Nah, ini tinggal dibalik. Cos 0 itu 1 ya, yang ini ya dibalik. Kemudian cos 30 itu sekarang setengah akar 3. Lalu cos 45 itu setengah akar 2 ya. Cos 60 itu sama dengan setengah. Nah, cos 90 sama dengan 0. Jadi intinya kalau sin dan cos itu kebalikan ya. Jadi adik-adik boleh menghafalkan sinnya saja, boleh menghafalkan cosnya saja, yang nggak boleh adalah tidak hafal dua-duanya ya. Jadi salah satu harus hafal. Kemudian kalau di fisika ya, itu ada dua sudut istimewa lagi. Jadi
ada sudut 37 derajat dan 53 derajat ya. Nah, ini nilai sin dari 37 ya, ini berarti sin theta. Sin 37 itu berarti mendekati sin 30. Nah, cara mengingatnya seperti itu ya. Kalau sin 30 setengah 0,5, maka sin 37 itu 0,6 ya. Lalu kalau ini 0,6, nanti cos tetanya itu adalah 0,8 ya. Jadi cos 37 itu sama dengan 0,8. Ini kalau adik-adik perhatikan sebenarnya ya, ini seperti hubungan triple Pythagoras ya. Ini angka 6, 8, lalu nanti ada 10. Nah, jadi kan 0,6 itu kan 6/10. Cos theta cos 37 0,8 itu kan 8/10. Jadi 6, 8, 10. Nah, itu triple Pythagoras. Untuk 53 derajat ini adalah kebalikan dari 37 derajat ya. Jadi kalau sin 37 0,6, nanti sin 53 itu sama dengan 0,8. Cos 53 sama dengan 0,6. Jadi tinggal ditukar tempat ya Dek ya. 0,6 ditukar ke sini. Kemudian 0,8 ditukar ke sini ya. Nah, ini kalau secara matematika 37 ditambah 53 itu kan 90 derajat ya. Nah, jadi kalau sudut-sudutnya itu dijumlahkan 90 derajat ya, maka nilai sin dan cosnya itu akan saling bertukar tempat. Nah, sama sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan sin 30 ya, sin 30 nanti pasangannya pasti cos 60. 30 ditambah 60 itu sama dengan 90 derajat. Kalau sin 30 setengah, cos 60 pasti setengah ya. Coba kalau 45, nah 45 kan pasangannya 45, maka sin 45 itu setengah akar 2, cos 45 ya setengah akar 2 ya, karena 45 ditambah 45 90 derajat. Nah, itu nanti kita bicara matematika ya jadinya. Oke, itu aja untuk pengantarnya. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya Dek ya. Yang diminta adalah gambarkan. Nah, di sini diketahui ada sebuah kotak ya. Nah, ini saya gambarkan kotaknya dulu. Nah, ini tanah. Kemudian di sini ada sebuah kotak ya. Nah, kotaknya ini bermassa M. Kemudian di soal dikatakan Andi menarik kotak dengan tali. Tali itu membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Coba gambarnya bagaimana coba. Jadi kalau misalkan ini adalah kotaknya, nah maka nanti talinya itu miring begini ya. Nah, gayanya 23 Newton. Kemudian dikatakan di soal ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Berarti kalau misalkan ini adalah tanah ya, tanah itu berarti sumbu X ya, sumbu mendatar itu adalah sumbu X. Kemudian yang ini sumbu vertikal ya, ini adalah sumbu Y. Nah, ini sumbu X. Membentuk sudut berapa coba? 30 derajat ya. Nah, maka nanti kalau kita gambarkan komponen-komponen vektor gaya pada sumbu X dan sumbu Y, berarti nanti ini tinggal kita tarik garis ke bawah. Saya pakai warna lain lagi ya, pakai warna hijau aja. Nah, ini tinggal saya tarik garis ke bawah ya. Ini adalah Fx ya. Kemudian yang ini adalah Fy. Nah, 23 Newton ini adalah F-nya. Jadi F sama dengan 23 Newton. Fx itu adalah komponen gaya F terhadap sumbu X. Fy itu adalah komponen gaya F terhadap sumbu Y. Atau ini merahnya saya sambung aja ya. Nah, ini biar kelihatan. Biar kelihatan sumbunya. Oke. Ini saya hapus, saya rapikan dulu ya. Oke. Nah, begini ya. Oke, udah lumayan rapi nih ya. Jadi ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y ya Dek ya. Nah, yang ini adalah Fx, yang ini adalah Fy. Nah, berapakah Fx, berapakah Fy? Di sini kita menggunakan hubungan sin dan cos ya, trigonometri pada sebuah segitiga. Nah, ini kembali ke matematika ya. Jadi memang nanti dasarnya itu adalah matematika ya. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah segitiga, ini sekedar mereview materi aja ya. Di SMP adik-adik sudah pernah belajar ini. Kalau misalkan di sini saya punya sudut theta ya. Nah, yang namanya sin theta itu rumusnya adalah depan dibagi dengan miring ya.
Ini adalah sisi depan, yang ini adalah sisi miring, yang ini adalah sisi samping. Acuannya adalah theta. Nah, acuannya ini theta ya. Jadi ini adalah sisi depannya theta ya. Yang ini adalah sisi sampingnya theta. Kalau yang ini jelas ya. Ini adalah sisi miringnya. Nah, sin theta itu rumusnya adalah depan dibagi dengan miring ya. Sin demi. Ini dihafalkan. Nanti akan kepake terus ya. Kalau kita belajar fisika nanti kita akan kepake terus ini materi trigonometri di matematika ya. Kemudian nanti kalau kita butuh cos ya, cos theta. Nah, rumusnya adalah samping dibagi dengan miring ya, cos sami, sin demi. Nanti kalau butuh tangen ya berarti tan desa. Untuk sementara ini yang kita gunakan adalah sin dan cos dulu ya, biar nggak bingung. Jadi kalau sin demi, kalau cos sami ya. Nah, sekarang kita aplikasikan di soal ini ya. Coba Adik perhatikan segitiga yang ini ya. Ini ya segitiganya. Tetanya ada di sini 30 derajat ya. Berarti ini adalah depan. Yang ini adalah samping, yang ini adalah miring. Betul ya? Ini miring, ini depan, ini samping. Yang diketahui itu adalah miringnya. Sementara tugas kita adalah mencari samping dan mencari depan. Kan begitu ya? Samping itu adalah fx. Coba saya tuliskan sini ya. Jadi fx itu sama dengan samping. Nah, dari rumus ini kita tahu yang ada sampingnya kan cos ya. Berarti samping itu adalah miring kali cos theta ya. Jadi samping itu adalah miring kali cos theta. Nah, miringnya berapa? Miringnya 23. Cos tetanya berapa? Cos 30. Kalau apa langsung aja ya, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini soalnya baik banget ya, diketahui di soal ini cos 30 setengah akar 3. Nah, ini setengah kali akar 3. 23 kali setengah akar 3 itu kalau 22 kan 11 ya. Dibagi 2. Kalau 23 ya berarti 11,5. Akar 3 ditulis lagi. Nah, ini adalah komponen gaya F terhadap sumbu X. Sekarang kita hitung komponen gaya F searah dengan sumbu Y ya. Berarti FY itu adalah yang depan. Nah, yang ini ya. Ini panjangnya kan sama dengan yang ini toh. Oke, berarti FY itu adalah depan. Nah, depan rumusnya apa coba? Kita cek di sini, sin demi. Berarti depan adalah miring kali sin theta. Ya, tinggal kita kali silang. Caranya sama persis. Ini kita kali silang ya, Dek ya. Nah, depan itu adalah miring kali sin theta. Kalau tadi samping itu adalah miring kali cos theta ya. Kita masukkan ke sini. Jadi depan adalah miring kali sin theta. Nah, ini lama-lama nanti harus dihafalkan ya. Jadi supaya cepat. Jadi kalau depan itu pasti miring sin theta ya. Kalau samping itu pasti miring cos theta ya. Oke, kita masukkan dulu angka-angkanya 23 ya untuk miringnya. Sin theta berarti sin 30 sama dengan setengah ya. 23 kali setengah ya sama dengan 11,5 Newton. Jadi nanti kalau ditanya berapakah komponen gaya F searah dengan sumbu X? Nah, jawabannya yang ini, 11,5 akar 3 Newton. Berapakah komponen gaya F searah dengan sumbu Y? Jawabannya yang ini, 11,5 Newton. Jadi sekali lagi dasarnya itu adalah trigonometri ya pada matematika, sin dan cos. Kemudian di sini ada segitiga ya. Nah, sin itu definisinya adalah depan dibagi dengan miring. Kalau cos definisinya adalah samping dibagi dengan miring. Ini nanti semuanya akan kepake. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, masih ada kesulitan ya terkait dengan materi yang kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar ya. Karena mungkin ini relatif baru ya bagi kalian masih kelas 10 SMA ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan, silakan tuliskan aja di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Oke, kita lanjutkan di video pembahasan soal selanjutnya.